Adik kita Tio, Pak Ustadz boleh nggak puasa saat nisfu Sya'ban? Boleh nggak puasa saat nisfu Sya'ban? Terima kasih Ustaz. Kalau perintahnya kuat namanya wajib, lawannya haram. Kalau perintahnya nggak kuat namanya sunat, lawannya makruh. Kalau perintahnya antara kuat dan nggak kuat namanya sunat muakkad atau sunnah muakkadah. Kalau nggak disuruh dan nggak dilarang namanya mubah. Saya anjurkan bagi pemula jangan dulu baca fikih banyak-banyak Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, Hanafi, Maliki, pusing. Dalami saja fikih Syafi'i dulu, beli judulnya Fikih Islam Sulaiman Rashid. Sulaiman Rashid dapat gelar ijazah Al-Azhar tahun 1935 dari Lampung. Sulaiman Rashid namanya, termasuk ulama hebat dari Indonesia. 1935 dia udah tamat dari Al-Azhar fikih. Nah, itu untuk pemula. Ntar kalau sudah matang fikih itu baru silakan mau baca Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh, Al-Fiqhu alal Madhahibil Arba'ah, mau fikih macam-macam, tapi punya basic dulu. Kalau enggak nanti bingung. Nah, ini tentang masalah. Disitulah baru paham. Oh, ini kuat, wajib. Ini enggak kuat, sunat. Ini antara kuat dan tidak kuat, sunat muakkad. Ini tidak disuruh, dilarang, mubah. Nah, puasa nisfu Sya'ban ini anakku bukan wajib tapi sunat. Maka bagi yang sanggup sehat puasalah, bagi yang tidak sanggup ya nggak apa-apa. Tapi kita kan sudah diberi Allah umur panjang, badan sehat, ya puasa. Belum tentu tahun depan kita masih hidup lagi. Mungkin kita hidup tapi sudah tidak sehat. Mungkin sehat tapi nggak hidup. Mana bisa Pak Ustadz sehat nggak hidup? Iya juga ya. Oleh sebab itu maka anggaplah ini bulan Sya'ban terakhir bagimu. Hai Abdul Somad, ini bulan Sya'ban terakhir bagimu, beramallah engkau. Setelah ini kau akan mati. Maka kita akan semangat dalam beramal. Anggap ini bulan Sya'ban terakhir. Termasuk Ramadan, ini Ramadan terakhir. Sholli wa salatuka wa anta muwaddi'. Salatlah engkau seakan-akan itu salatmu untuk terakhir kali. Maka kau akan sangat khusyuk. Besok subuh seakan-akan itu subuh terakhir. Akan sangat khusyuk insyaallah. Nah, ini tentang masalah mengisi bulan Sya'ban. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Ustaz. Ustaz Subarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Soal ini saya jelaskan soal muqadasah. Saya sebagai salah seorang yang harus juga. Salah saya muqadasah itu bagaimana? Apakah sebelum kita mengajarkan sholat sunnah sebagian? Ya baca sudah itu sama doa sesudah atau bagaimana cara melakukannya? Terima kasih. Sepakat 4 mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pertama mazhab Hanafi meninggal tahun 150 Hijrah. Kedua mazhab Maliki meninggal tahun 179 Hijrah. Ketiga mazhab Syafi'i meninggal 204 Hijrah. Keempat mazhab Hambali meninggal 241 Hijrah. Inilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bahwa sholat yang lama dulu tertinggal, kalau sekarang hijrah dan taubat maka mesti diganti, diqadha. Tidak ada ikhtilaf. Kalau ada ustadz yang ceramah taubat ya taubat aja, yang lalu biarlah berlalu, jangan diulang lagi, cukup dengan istighfar. Itu bukan pendapat 4 mazhab, tapi dia ambil pendapat Imam Ibnu Taimiyah. Kata Imam Ibnu Taimiyah, nggak perlu qadha, istighfar aja selesai. Astaghfirullah, selesai. Rabbal baraya, selesai. Saya tidak setuju dengan itu. Maka saya selalu menyampaikan, saya pegang ikut 4 mazhab, sholat yang tinggal wajib diqadha. Nah, teknisnya gimana? Selesai sholat isya tadi, zikir, doa, ba'diyah.
selesai ba'diyah laksanakan 1 qadha isya. Niatnya di mana? Niat di dalam. Allahu Akbar. Saya kalau nggak dilafalkan rasanya nggak sreg Pak Ustaz. Oke, lafalkan. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an. Qadha'an bukan qoboan. Usolli fardal isya 4 raka'atin qadha'an lillahi ta'ala. Tapi jangan kuat-kuat, nanti ketahuan. Allahu Akbar. Besok subuh gitu lagi. Usolli fardhas subhi rak'ataini qadha'an. Tapi kalau bisa jangan di masjid, nanti menimbulkan fitnah. Nanti kawan berbisik, setelah subuh kan nggak ada ba'diyah. Iya, itu kenapa? Nampaknya ISIS. Menimbulkan fitnah. Tangkap anti NKRI ini, tangkap. Jangan. Nah, setelah itu habis duha, bagus. Sholat subuh itu qadha'nya setelah masuk waktu duha, bagus. Lalu kemudian zuhur, gitu juga zuhur. Berapa lama Pak Ustadz? Ya hitung sendiri. Mulai taubat kapan? Baru sekitar 4 tahun Pak Ustadz. Umur sekarang berapa? 44. Berarti akil balik 10, 30 tahun ganti. Hitung 2017 berarti 2027, 2037, 2047. Sulit sekali Islam itu. Enggak sulit. Apa sulitnya? Itu kan simple, sederhana. Coba tanya dokter, berapa energi yang dihilangkan dengan sholat 4 rakaat dengan orang lari-lari atau jogging atau nonton band? Itu berapa energi yang dihilangkan? Cuman kenapa berat? Setannya. Dan setan nggak usah disalahkan, itu memang sudah SOP dia. Ini orang banyak nyalahkan setan. Ini setan. Kadang kita kasihan juga nengok setan nih. Dia sebetulnya nggak terlalu salah. Bahkan mungkin setan nggak menggoda kita. Kita aja yang terlalu GR digoda setan. Oleh sebab itu maka laksanakan. Nah, ini tentang masalah qadha. Baik dilaksanakan. Gimana Pak Ustadz kalau meninggal baru qadha 2 tahun meninggal? Mudah-mudahan Allah. Ana inda husni dhanni 'abdi bi. Aku menurut prasangka hambaku kepadaku. Puasa yang tinggal qadha. Ustadz Somad emangnya pernah ninggalin puasa? Pernah. Ustadz dulu preman, saya enggak preman. Ninggalin puasa kan enggak mesti jadi preman. Saya dulu enggak preman, cuman datang teman bawa soto Medan. Mat. Iya juga. Nah, sekarang baru ingat, saya ganti dah. Ganti. Sholat pun begitu juga diganti. Kalau ragu Pak Ustadz antara 15 hari dengan 10, pakai yang 15. Maka yang 10 lunas, sisanya jadi amal sunnah. Sholat saya ragu Pak Ustadz antara 12 tahun atau 32 tahun. Itu bukan ragu, salah ngitung itu. Maka ganti perhitungan terbanyak. Setelah itu minta, lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri penghuni sorga. Kalau kita merasa diri kita berdosa, kita akan meleleh air mata dan merasa tak layak masuk surga. Tapi kalau sudah merasa penghuni surga, orang lain semuanya penghuni neraka. Neraka. Surga yang luas itu isinya cuma 3. Dia, istrinya, sama gurunya. Lain masuk neraka. Ilahi lastu lil firdausi ahla. Ya Allah, aku tak layak masuk surga. Wala aqwa 'alan naril jahimi, tapi aku juga enggak kuat masuk neraka. Nah, ini kan membingungkan ini. Mau masuk surga, kamu masuk surga ya? Maaf ya Allah, enggak layak masuk. Kalau gitu masuk neraka, panas ya Allah. Jadi nanti maunya di mana? Ya surgalah, tapi ayo masuklah. Malu-malu. Nah, ini tentang masalah kita merasa diri kita ini banyak dosa. Kalau ngelihat anak kecil, oh anakku anak kecil, engkau belum ada dosa, aku sudah bergelimang dosa. Kalau saya ngelihat bapak yang sudah tua, bapak sudah tua, aku belum tentu umurku sampai seperti bapak. Ngelihat orang kafir, ente kafir, tapi kalau ente dapat hidayah, masuk Islam, maka amal ente diulang dari nol, bersih. Di dunia ini yang amalnya diulang dari 0, 2. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Ulang dari 0 ya Pak. Ulang.
Oleh sebab itu maka bersyukurlah kita, tapi jangan merasa diri kita ini suci. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, sebenarnya untuk pembayaran baca puasa, misalkan orang tua kurang lebih 100 barang puasa, bayar fidyahnya itu langsung 100 atau sehari-hari untuk bayar makannya, dan juga apa harus ke fakir miskin aja atau bisa dilihat. Dan yang kedua, ada saya pernah dengar tentang fadilah-fadilah kayak Ramadan ya, kayak malam pertama ini, malam kedua ini, itu dari mana dan apakah itu bersumber dari Rasul atau cuma istilah daripada ulama? Baik. Kalau orang tua kita tidak puasa karena musafir, dia sehat tapi dia musafir, ninggal dia, maka puasa yang tinggal itu tidak dibayarkan fidyah, tapi diqadhakan, digantikan oleh anak-anaknya. Hadisnya sahih, man mata, siapa yang meninggal, wa alaihi siyamun, punya utang puasa, shoma anhu waliyuhu, ahli warisnya melaksanakan puasa untuknya, lalu hadiahnya ke almarhum. Tapi kalau dia tua renta, umur 80, nggak bisa lagi puasa 3 tahun berturut-turut Pak Ustadz, 30, 90, maka dibayarkan fidyah. Apakah 1 hari 1 fakir miskin, 1 hari 1 fakir miskin, atau dikumpul 90 hari kasih ke 1 fakir miskin? Boleh 90 fakir miskin, kamu dapat hari pertama, hari kedua, hari ketiga 90, atau menjadi 30, kamu 10, 30, 30, 30, atau menjadi 1 orang. Intinya makin banyak yang dibantu makin bagus. Andai ustadz yang mengalami seperti bagaimana, saya cari yang dekat-dekat rumah yang susah, lalu bayarkan fidyah kepada mereka. Apakah hanya fakir miskin saja atau boleh fisabilillah? Tengok bunyi ayatnya, wa 'alal ladzina yutiqunahu, bagi yang tidak sanggup puasa, fidyatun ta'amu miskin, kasih makan orang miskin, nggak boleh dialihkan ke yang lain. Allah sudah khususkan itu. Miskin itu siapa? Apa bedanya dengan fakir? Tidak ada income sama sekali. Fakir ada pemasukan tapi tidak mencukupi kebutuhan. Miskin itu beda, fakir dengan miskin. Pertanyaan kedua, siapa yang beribadah malam pertama pahalanya ini, siapa yang beribadah malam kedua pahalanya ini, siapa yang beribadah malam ketiga pahalanya ini, sampai 30 malam. Itu hadis atau bukan hadis? Bukan hadis. Itu ijtihad ulama untuk memberi motivasi. Salah atau enggak salah? Enggak salah, bagus. Kalau mau dibuat clipping tempel di dinding musola, baik. Tapi yang tidak baik itu menyebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu masalah, karena sudah menisbatkan yang bukan hadis kepada Nabi, maka ancamannya berat. Man kadzaba alayya muta'ammidan, siapa yang menisbatkan kata-kata kepadaku padahal bukan ucapanku, falyatabawa maq'adahu minan nar, siapkanlah tempat duduk dari api neraka. Maka kalau mau tulis itu, ini adalah ungkapan ulama, kata-kata hikmah. Kalau kamu beramal ini baik, tidak salah. Nah, ini mesti hati-hati. Kalau dia hadis riwayat imam siapa? Imam Bukhari dalam Sahih Bukhari, Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim, Imam Tirmizi dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Abi Dawud dalam Sunan Abi Dawud, Imam Nasai dalam kitab Sunan Nasai, Imam Ibn Majah dalam kitab Sunan Ibn Majah, Imam Ahmad bin Ambal dalam kitab Musnad, Imam Malik dalam kitab Muwatta, Imam Darimi dalam kitab Sunan Darimi. Inilah 9 kitab induk Ahlus Sunnah wal Jamaah, di samping kitab-kitab hadis yang lain. Adapun yang bukan hadis, maka jangan kita katakan hadis. Al-Bazinjan syifaun min kulli da, terong obat dari segala macam penyakit, bukan hadis. Itu contoh hadis palsu. Yang buat itu siapa? Tukang terong, biar laku terong.
Wallahu a'lam. Selanjutnya saya bacakan dari atas Pak Ustaz, saya mau nanya dan semoga Pak Ustaz tetap sehat, Amin. umur serta istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Saya mau sholat yang orang tapi habis jamaah sholat subuh pulang tapi terus tetap wirid dan baca Al-Quran. Pas waktu suruh menunaikan sholat suruh, apakah boleh Pak Ustaz? Terima kasih. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, di musola Pak Ustadz, masjid sama musola sama. Kalau ada sholat berjamaah subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, namanya masjid. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami'. Apa itu? Kalau ada sholat Jumatnya masjid jami', kalau nggak ada Jumatnya masjid saja. Maka sholat di musola ini pahalanya sama dengan di masjid, berada di sini sama dengan i'tikaf di masjid, dapat pahala 27. Karena di Makkah, di Madinah, di Mesir tidak ada musola. Itu istilah kita musola surau langgar. Di negeri Melayu, Malaysia, Kuala Lumpur, surau. Di tempat saya surau. Kalau di Jawa langgar. Makanya orang Jawa dilanggar tak mati. Makanya kalau masuk surau langgar tetap usolli sunnata tahiyatal masjid. Jangan usolli sunnata tahiyatal langgar. Usolli sunnata tahiyatal surau. Nah, ini tentang masalah musola dengan masjid. Oke, saya lanjutkan hadisnya. Man sholat subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, duduk berzikir mengingat Allah. Habis sholat subuh jangan keluar, duduk zikir terus hatta tatlu asyam, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, sholat sunat 2 rakaat. Syaratnya 3. Sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari. Diperkirakan sekarang lebih kurang dari azan ke terbit matahari 90 menit. 1,5 jam dia duduk. Sedikit itu. 90 menit lama tuh Pak Ustadz. Real Madrid Barcelona, Mahabharata, Utaran, Abad Kejayaan. Anda belum was-was sebelum nonton was-was. Kenapa nggak lama? Oleh sebab itu maka sholat subuh berjamaah, duduk berzikir mengingat Allah sampai terbit matahari, sholat sunat 2 rakaat. Usolli sunnatal isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Bagi yang tidak pakai usolli, dalam hati saja. Allahu Akbar, iftitah, Fatihah, ayat. Rakaat kedua, ayatnya bebas. Maksud bebas itu pilihlah, bukan berarti waladhdallin, amin, bebas. Setelah itu salam, maka dia dapat pahala. Apa balasannya? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah. Dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Status hadis hadisun hasan. Sahih, hasan, dhaif, maudhu, layak dijadikan sebagai dalil untuk beramal. Di bulan Ramadan nanti banyak waktu kosong, sholat subuh berjamaah, duduk berzikir dengan Allah. Kalau nggak bisa tiap hari karena khawatir macet, hari Sabtu, hari Ahad, paling tidak bisa 8 kali sholat sunat isyraq. Kalau Bapak Ibu ikuti streaming di Pekanbaru setiap subuh Sabtu, selalunya saya sampaikan, kita akan kajian sampai pukul 6.30. Selesai itu kita sholat sunat isyraq 2 rakaat. Setelah itu baru lanjut tanya jawab. Karena kami biasanya sholat sunat isyraq 2 rakaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallah. Saya mau nanya tentang doa berbuka puasa, mana yang harus kita pakai Pak Ustaz? Yang pertama Allahumma laka sumtu dan seterusnya, dan yang kedua zahaba zoma'u dan seterusnya. Dari kedua di atas saya pernah membaca katanya yang sahih adalah doa yang nomor 2.
Allahumma laka sumtu wa bika amantu wa ala rizqika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Yang satu lagi, dhahabal dhama'u wa batallatil uruqu wa thabatal ajru insyaallah. Kedua-duanya boleh dipakai. Yang ngomong bukan Ustadz Somad, tapi Syekh Ibnu Utsaimin, ulama Saudi Arabia. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya, Syekh, kalau mau puasa apa doanya? Pilihlah Allahumma lakas sumtu, bisa. Dhahabal dhama'u, boleh. Tapi katanya status hadisnya, hadis ini dhaif, tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal. Hadis dhaif tetap boleh dipakai untuk fadail a'mal kalau cukup 5 syarat. Pertama, bukan masalah akidah tauhid. Kedua, bukan masalah halal haram. Ketiga, tidak terkait dengan periwayat kazab pendusta. Keempat, tidak masih bernaung di bawah hadis sahih. Kelima, untuk fadail a'mal, motivasi beramal, maka silakanlah pakai. Ini tentang masalah Allahumma lakas sumtu. Sudah saya tulis di buku 37 masalah populer. Bagi yang sudah punya, fotokopi, bagi ke masjid banyak-banyak tentang Allahumma lakas sumtu, tempel di papan pengumuman supaya umat jangan ikhtilaf hanya karena Allahumma lakas sumtu. Wallahu a'lam. Pak Ustaz, buat ibu hamil dan menyusui, bagaimana ganti puasanya? Bayar fidyah atau qada fidyah? Bagaimana pendapat jumhur ulama? Kalau ada ustadz yang ngomong ceramah, ibu hamil dan ibu menyusui qada saja. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Itu dia pakai mazhab Hambali. Rata-rata ulama yang dari Saudi Arabia begitu. Syekh Abdul Aziz Ibnu Baz, Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh Nasruddin Al-Albani, mereka ini umumnya ikut Hambali. Ibu hamil qada, ibu menyusui qada. Tapi kalau mazhab Syafi'i tidak begitu. Mazhab Syafi'i, ingat baik-baik, jika ibu tidak puasa karena dirinya, maka qada saja. Bu, jangan puasa ya, ibu ini orangnya lemas, maka dia qada saja. Tapi kalau dia tidak puasa karena ada unsur anaknya, ibu sehat tapi anak ibu ini sakit-sakitan. Kalau ada unsur anaknya, maka dia kena 2, qada plus fidyah. Saya ulang lagi, mazhab Hambali qada saja. Mazhab Syafi'i, jika tidak puasa karena dirinya, qada saja. Tapi kalau ada unsur anaknya, maka qada plus fidyah. Ustadz pilih yang mana? Saya untuk keluarga saya pilih mazhab Syafi'i. Istri saya tak puasa, saya tanya, karena dirimu atau anakmu? Ini kan anak kita juga. Iya ya, karena anak kita, maka kamu kena 2, bayar qada dan bayar fidyah. Fidyahnya bisa kubantu, tapi qadanya kau sajalah. Nah, ini tentang masalah mengqada puasa bagi ibu mengandung dan menyusui. Dari ibu ada lagi? Bu, gak ada. Cukup. Dari jamaah yang di bawah ada Pak Ustaz. Ayo silakan maju Pak Ustaz. Sebelum yang satu ini. Waalaikumsalam. Maju aja pakai mic. Bapak dulu aja. Iya, itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya baca di buku 37 masalah populer, tidak semua yang tidak dilakukan Nabi itu bid'ah. Lantas contoh bid'ah berlaku yang sudah terjadi dalam sehari ini seperti apa? Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Inilah yang banyak menyesat-nyesatkan orang Islam. Jika tidak dilakukan Nabi, bid'ah. Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Pernah dilakukan Nabi? Maka saya ungkap di situ banyak sekali perbuatan yang tidak pernah dilakukan Nabi, tapi dilakukan sahabat Nabi. Mana contohnya? Berzikir 1000 kali sebelum tidur malam. Siapa yang melakukannya? Abu Hurairah.
Abu Hurairah sebelum tidur malam berzikir 1000 kali. Ngitungnya gimana? Alfu uqdah, disimpul tali 1000 simpul. Karena kalau pakai tangan cuma bisa 33. 33, 66, 99. Lebih daripada itu error. Maka pakai subhanallah, subhanallah, subhanallah 1000. Tunjukkan saya mana hadisnya. Apa pernah Nabi ngajarkan, hai orang beriman, sebelum tidur malam berzikirlah engkau 1000 kali. Kalau pakai kaidah tadi, kalau tidak dilakukan Nabi bid'ah, berarti Abu Hurairah masuk neraka. Karena dia berani buat zikir 1000 kali sebelum tidur malam. 2. Imam Ahmad bin Ambal salat malam 300 rakaat. Mana pernah dilakukan Nabi? Kalau itu dipakai kaidah, Imam Ahmad masuk neraka. 3. Imam Ibnu Taimiyah selesai salat subuh menghadap ke langit membaca Al-Fatihah sampai terbit matahari sebelum salat sunat Isra. Mana pernah dilakukan Nabi? Hai orang beriman, selesai salat subuh menghadaplah ke langit, baca Al-Fatihah, menghadap ke langit. Di tempat saya nampak awan, di sini menghadap ke langit nampak ibu-ibu. Mana pernah? Oleh sebab itu tidak semua mesti disyaratkan dilakukan Nabi. Kalau ada dalilnya tidak bertentangan dengan sunnah, maka baik dilaksanakan. Muncul pertanyaan, kalau begitu yang bid'ah dolalah itu mana? Maka baca pembahasan bid'ah ditulis oleh Syekh Abdul Ilah Husain Al-Arfaj. Saya kutip dari buku dia, itulah yang saya nukil ke dalam buku 37 kriteria bid'ah dolalah. Ada 9. Kalau ada salah satunya, maka dia masuk kriteria bid'ah dolalah. Melakukan amal tertentu pada hari tertentu dengan jumlah bilangan tertentu, mengharapkan dengan balasan tertentu, maka itu bid'ah dalalah. Kalau engkau membaca subhanallah 3000 kali pada hari Jumat, maka akan turun 1000 malaikat didampingi 1000 bidadari. Itu tak ada. Tapi selama ini ulama-ulama mengajarkan, dia hanya mengajarkan latihan zikir tahlil 1000 kali. Silakan, ya Rahman ya Rahim sekian kali, silakan. Maka ini perbuatan baik, tidak disebut bid'ah. Yang dalalah, mengambil turbah Karbala lalu diletakkan di tempat sujud. Ketika sujud ditempelkan kening, Allahu Akbar. Siapa yang tidak menempelkan ke situ maka tidak sah solatnya, batil, bid'ah dalalah. Wa kullu bid'atin dalalah. Kata Imam Nawawi, maknanya kebanyakan bid'ah itu dalalah, tapi tidak semua bid'ah itu dalalah. Maka Imam Syafi'i membagi 2. Kalau dia bertentangan dengan Quran dan Sunnah, dalalah. Tapi kalau dia masih sejalan dengan Quran dan Sunnah, maka dia sebut dengan bid'atun hasanah, atau bid'atu huda, atau bid'ah mahmudah. Tapi kalau dia bertentangan, bid'atu dolal, atau disebut dengan bid'atun mazmumah, atau disebut dengan bid'atun mustaqbahah. Itu yang membagi itu siapa? Imam Syafi'i, yang hafalan hadisnya tak terhitung di kepala. Imam Syafi'i yang alim, bergelar Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i yang kepalanya isinya hadis. Tiba-tiba ada ustadz yang mengatakan bid'ah tidak bisa dibagi, tapi dia ngajar tidak pernah berdasarkan kepala. Al ilmu fil laptop. Hilang laptop, hilang ilmu. Ustadz ikut yang mana? Ikut Imam Syafi'i atau ikut ilmu fil laptop? Saya ikut Imam Syafi'i. Bapak ibu mau ikut laptop ya silakanlah. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya mengenai periode 1 Ramadan, 1 Syawal, 1 Ramadan dan 1 Syawal. Tapi kadang-kadang yang seperti saudara-saudara dari Muhammadiyah, Ramadan masih 20 sudah menentukan Ramadan jatuh pada tanggal sekian. Saya dalam Quran itu berpuasa kamu kalau sudah rupiah dan juga kamu sudah rupiah.
Qurannya, faman syahida minkumus syahra, siapa di antara kalian yang menyaksikan bulan, falyasum, maka berpuasalah. Ayatnya, hadisnya, sumu li ru'yatih, berpuasalah kamu ketika melihat bulan. Apakah Mesir, Maroko dan Saudi Arabia tidak memakai ilmu falak, ilmu hisab? Pakai. Hanya saja dikombinasikan antara ru'yah dengan hisab. Kalau ada orang ngaku ru'yah, ternyata hisabnya tidak terpenuhi, maka ru'yahnya batil, tak betul. Disepakati 6 negara, Malaysia, Indonesia, Brunei Darussalam, Singapura, Thailand Patani Selatan, dengan Moro Filipina Muslim. 6 negara ini sepakat bahwa 2 derajat di atas ufuk baru disebut anak bulan. Kalau kurang dari 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kalau ada orang mengaku saya ngelihat hilal, setelah diukur menurut ilmu astronomi ternyata di bawah 2 derajat, maka dia bukan hilal. Kesepakatan 6 negara. Turki lebih tinggi lagi standarnya. Turki pasang 7 derajat baru disebut hilal. Di bawah itu bukan hilal. Nah, saudara-saudara saya, kawan-kawan saya dari Majelis Tarjih punya ijtihad tersendiri bahwa di bawah 2 pun tetap hilal. Di situ letak persimpangannya. 0,5 pun kalau sudah terlihat maka dia sudah dianggap hilal. Disitulah letak persimpangan. Ketika kelompok ini mengatakan 2 derajat baru hilal, kalau tidak 2 derajat tidak hilal, kata Muhammadiyah 0,5 pun sudah dianggap sebagai hilal. Mau tak mau, suka tak suka, negara mengakomodir yang dua-dua ini. Makanya nanti Menteri Agama akan mengumumkan, saudara sekalian berdasarkan ru'yah maka besok kita puasa. Tapi bagi yang mau melaksanakan duluan silakan, dan kita saling menghormati. Tapi kalau di Mesir tidak begitu, karena Mesir ada mufti namanya. Mufti adalah pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dalam bidang agama. Mufti zaman saya dulu namanya Syekh Nasr Farid Wasil. Satu negara, satu mufti, dia yang mengumumkan. Yang melawan mufti melawan negara, tangkap. Maroko lebih tegas lagi. Maroko tak ada mufti, langsung raja. Namanya Raja Muhammad VI, anak Hasan II, anak Muhammad V, anak Hasan I. Muhammad VI pengumuman, berdasarkan penampakan anak bulan dibantu oleh hisab ilmu falak, maka besok puasa. Tertulis di konstitusi negara, la yuftin nas hatta yuftil malik. Tidak boleh orang berfatwa kalau raja belum berfatwa. Nah, jadi saya pernah hidup di negeri 2, satu republik Mesir, satu kerajaan yaitu Maroko. Dua-duanya tampuknya satu. Tempat kita Muhammadiyah dengan NU merasa lebih tua dari negara. Negara ini kan baru ada 1945 kata dia. Kami 1912 sudah ada. Kami 1926 sudah ada. Kata Al-Wasliyah kami 1930 sudah ada. Maka jalan tengahnya kata Menteri Agama, terserahlah, yang penting saling menghormati aja ya. Aman, adem, ayem. Nah, gitu. Jadi Bapak pahami sendirilah keadaannya. Ustadz sendiri ikut mana? Saya anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Provinsi Riau. Maka saya tak pernah keluar dari Komisi Fatwa Pusat. Kalau Komisi Fatwa Pusat sudah mengumumkan berdasarkan sidang isbat, dengan ini Komisi Fatwa mungkin besok puasa, maka saya besok ikut puasa, karena saya menghormati alim ulama yang ada di dalam itu dan komitmen terhadap Majelis Ulama Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terakhir ya. Masih lanjut Ustaz. Insyaallah. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Masalah zakat Ustaz. Baik. Ya, disebutkan bahwa fakir miskin itu kan kurang dari 50% atau kurang dari 100% pendapatan dari kebutuhannya. Yang saya tanyakan adalah untuk kepastiannya
biar kita tahu bahwa yang kita kasih ini fakir atau miskin itu kira-kira untuk gaji itu seberapa, apakah UMP atau seberapa, yang pertama. Yang kedua, masalah akad. Apakah kalau kita mengasih zakat ke mustahik, apakah kita harus mohon kalau ini zakat saya, atau hanya mohon diterima, yang penting saya bilang nantinya. Yang kedua, yang ketiga, mohon diperjelaskan masalah sabilillah, apakah termasuk ustaz-ustaz dan yang lain sebagainya itu masuk sabilillah. Yang keempat, ustaz mohon untuk amil zakat yang ada di masjid atau musola itu termasuk amil yang diakui oleh syarak atau hanya sebagai wakil dari pezakat. Terima kasih. Kalau saya lupa tolong ingatkan. Yang pertama tentang masalah fakir dan miskin. Seorang ibu yang suaminya meninggal, anaknya tidak ada, umurnya 70 tahun, tidak bisa bekerja, tak ada income sama sekali, fakir. Seorang ibu muda suaminya meninggal, anaknya sekolah, lalu dia buruh cuci, maka dia miskin karena ada income tapi tidak memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, standar miskin itu apa? Karena ada orang mengatakan siapa yang keperluannya tidak dicukupi oleh pendapatannya, maka dia miskin. Nanti orang kaya banyak ngaku miskin. Karena orang kaya yang bergaji 1 miliar itu ternyata kebutuhannya 2 miliar. Kalau begitu yang dijadikan pokok, maka ada tidak batasan dalam hadis? Siapa yang berpendapatan 1 dinar maka dia miskin. 1 dinar tidak ada. Carilah dalam ayat, dalam hadis tidak ada. Maka berlaku di sana urf. Dasar pengambilan hukum dalam Islam 10. Quran, hadis, ijma', qiyas, syar'u man qablana, qaulus sahabi, saddu zara'i, istihsan, istishab. Urf. Urf artinya kebiasaan kita. Agak-agaknya sewa rumah 500, makan pokok 500, keperluan hari-hari 500, 1.500.000, maka di bawah itu miskin, di atas itu cukup. Tapi standar Papua tidak bisa dibawa ke Pekanbaru. Makanya tidak ada disitulah letak adilnya Allah. Seandainya dipatok Allah, siapa yang berpendapatan 1 dinar maka dia miskin. Nanti orang yang di daerah terasing dia akan komplain karena 1 dinar itu 4,25 gram. Kalau dirupiahkan sekarang 2,5 juta. Siapa yang 2,5 juta miskin? Sementara di daerah lain yang terpencil jauh itu sudah cukup, tapi di kota besar, makanya di sana mesti dimusyawarahkan urf namanya, tradisi. Menurut standar Jakarta berapalah itu? Maka tanyalah majelis ulama DKI berapa mereka patok standar untuk miskin itu. Nanti itu dijadikan pegangan oleh pengurus masjid musola untuk meminimalisir konflik. Kalau enggak nanti dia datang ke masjid, kami kok enggak dapat, kami ini kan miskin. Tinggal bapak enggak perlu ngomong, tinggal tunjukkan. Nih surat dari MUI, ente enggak miskin karena lebih dari. Kok tahu? Kami sudah data isi kantong ente di dalam. Nah, ini tentang masalah standar miskin menurut suatu daerah. Lalu kemudian yang kedua, masalah akad. Saya bayarkan zakat saya tahun ini tunai, saya terima. Itulah yang ada dalam ayat. Wa shalli alaihim, doakan mereka ya Muhammad. Inna salataka sakanul lahum, doamu untuk mereka menenangkan hati mereka. Barakallahu laka fima a'taita. Semoga Allah memberikan berkah kepada engkau atas zakat yang sudah kau bayar. Itu dalil berakad dalam berzakat. Saya bayarkan zakat saya tahun ini, lalu kita doakan sebagai amil. Apa hukum berakad ini? Apakah rukun? Apakah syarat? Apakah wajib? Bukan rukun, bukan wajib, bukan syarat, tapi sunnah.
Makanya di Malaysia orang bayar zakat tidak langsung, bayar zakat pakai kartu gesek. Pakai kartu gesek mana ada zakat. Mana pernah orang aku bayar zakatku lalu mesin tunjau, aku terima. Nah, ini, tapi niatnya tetap ada. Niat itu rukun. Kalau tidak ada niat tak diterima. Aku berniat bayar zakat. Maka kalau dia lafazkan, baik, saya bayarkan zakat saya tahu ini. Barakallahu laka fima ataika ila akhirih, maka baik. Tapi andai tidak, maka tetap sah. Kalau cerita sah tak sah, sah. Tapi kalau afdal tak afdal pakai akad. Yang ketiga, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah. Sepakat 4 mazhab, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, bahwa fisabilillah hanya perang saja. Beli tombak, beli panah, beli baju besi, beli tank, beli rudal skat, boleh. Adapun untuk yang lain tidak boleh. Sepakat 4 mazhab. Lalu kenapa sekarang ada Basnas yang memberi itu untuk beasiswa ke Mesir, untuk imam masjid? Itu dari mana? Itu ijtihad Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, namanya Mafatihul Ghaib, dikutip oleh Syekh Atiyah Saqar dalam Fatawa Al-Azhar. Kata Syekh Fakhruddin Ar-Razi, subulullahi katsiratun, semua jalan-jalan mengagungkan agama Allah maka layak disebut fisabilillah. Guru mengaji fisabilillah, karena kalau dia nggak ngajar, anak-anak jahil nggak paham Quran. Imam fisabilillah, karena imam kalau nggak ada maka sholat dipending. Andai ada masjid, ada kampung, dari kampung ke masjid ada sungai, longsor tanah, maka membangun jembatan itu pun boleh diambil dari fisabilillah. Itu menurut pendapat Fakhruddin Ar-Razi. Nanti kalau ada ustadz yang ceramah, tidak ada fisabilillah selain perang, Bapak Ibu sudah tahu, oh ini yang disebut Ustadz Somad kemarin, dia berpegang pada 4 saja. Sedangkan kalau ada yang mengatakan mana jalan-jalan mengagungkan agama Allah boleh pakai dari fisabilillah, dia ambil dari pendapat Imam Fakhruddin Ar-Razi dalam tafsir Al-Kabir, Mafatihul Ghaib, yang dikutip oleh Imam Syekh Atiyah Saqar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Pertanyaan yang keempat, apakah amil zakat yang di musola Al-Amin itu memang amil atau wakil amil? Amil diangkat oleh Nabi langsung, ditugaskan untuk mengutip zakat. Khudh, ambil. Ayatnya untuk Nabi Muhammad, khudh, ambil zakat. Maka Nabi mengangkat amil, namanya Mu'az bin Jabal. Mu'az, ente saya angkat jadi amil, pergi ke Yaman, ambil zakat sana. Nah sekarang bapak duduk di sini, yang ambil di sini mana? Saya ambil. Yang ngangkat bapak siapa? Iya juga ya, siapa yang ngangkat saya? Mestinya ada khalifah mengangkat amil. Saya angkat kamu sebagai amil. Khalifah kita di negara ini siapa? Presiden. Makanya dibentuklah di provinsi itu ada namanya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Lalu kemudian Basnas tidak bisa mengurus karena terlalu banyak. Satu provinsi Basnas cuma 5 orang digaji, dan PNS nggak boleh. Saya dulu anggota Basnas 5 tahun. Untuk periode kedua nggak boleh karena saya PNS. Yang boleh hanya non PNS. Lalu kemudian Basnas ini mempunyai wakil-wakilnya. Jadi ini adalah wakil dari Badan Amil Zakat. Maka dialah yang membagi itu. Yang sekarang istilahnya namanya UPZ, Unit Pengumpulan Zakat. Mestinya kalau mau tertib zakat ini satu pintu. Baitullah tempat sholat, Baitul Mal tempat tujuh. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Semua harta kumpul satu pintu. Ada datanya. Berapa fakir DKI,
berapa miskin DKI, berapa yang dulu mantan fakir sekarang naik jadi miskin, berapa mantan miskin jadi orang kaya, dan berapa pula orang kaya yang jatuh miskin. Sehingga tidak terjadi Islam agama memanjakan orang. Apa tuh agama Islam? Rebut-rebutan 2000 injak-injak. Itu kan gara-gara tak pakai amil. Coba kalau profesional seperti Malaysia. Ustadz muji-muji Malaysia. Saya bukan muji, saya cerita data. Saya kuliah di Mesir, anak Malaysia dapat uang dari badan amil zakat kerajaannya 6.000 ringgit, 18 juta setahun. Bayangkan, ada rumah dibangun, kerajaan Kedah, kerajaan Selangor, kerajaan Perak. Dari mana? Zakat. Oleh sebab itu zakat kita potensinya luar biasa. Riau perolehan zakatnya satu kabupaten 10 miliar tahun 2016. Kabupaten Siak namanya. Itu mendapat zakat 10 miliar kabupaten. Dan itulah yang paling tinggi. Waktu saya ke Aceh ceramah, saya ceramah, kami dari Riau, zakat kami 10 miliar. Selesai acara pengajian, Bas Aceh Barat ngomong, Ustadz Somad, kami di sini 15 miliar. Saya itu tunduk. Rupanya Aceh Barat lebih besar. Aceh Barat, ibu kotanya Maulabo, 5 jam dari Banda Aceh, naik mobil melewati pantai Loknga. Di situ zakatnya luar biasa, 15 M satu tahun. Ini potensi zakat luar biasa. Itulah pentingnya pemimpin itu mesti muslim, biar supaya dia perhatian pada zakat. Ustadz kampanye ya? Enggak, pemimpin kan udah terpilih. Terima kasih. Satu sen, foto. Satu sen, maju Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan tadi tentang masalah ini tentang puasa ibu yang anak-anak itu ya. Tanyakan badal, ada nggak badal puasa kodok untuk puasa Ramadan? Badal kodok untuk puasa itu. Badal kodok puasa. Badal puasa. Yang ada qadha saja. Siapa yang tak puasa maka dia qadha puasanya. Kalau dia tidak bisa qadha, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Harinya tertentu 29 sampai 30. Faman kana minkum maridan, siapa yang sakit, atau ala safarin, atau musafir, fa iddatun min ayyamin ukhar, ganti di hari yang lain, namanya qadha. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, siapa yang tidak mampu karena sakit enggak sembuh-sembuh atau karena sudah tua renta, fidyatun ta'amu miskin, maka bayar fidyah. Adapun ada badal terhadap qadha, maka badal terhadap qadha, seorang anak menggantikan qadha orang tuanya, itu dari hadis. Kata Imam An-Son'ani, nama kitabnya Subulus Salam, Syarah Bulughul Maram. Man mata, siapa yang mati, wa alaihi siyamun, orang tuanya punya puasa, soma'an huwaliyuhu, si anak ini badal terhadap qadha orang tuanya. Badal mengganti qadha, mengganti terhadap pengganti. Begitu terjemah. Wallahu a'lam. 4 mazhab sepakat. Dengan syarat meninggal dulu. Bapak-bapak meninggal. Kalau masih hidup nggak bisa. Ustaz, mak saya umurnya 80, boleh saya badalkan qadhanya? Nggak boleh. Setelah dia meninggal baru kita ganti. Setelah buka catatan lemarinya semua dapat, aku tinggal puasa 20 hari. Telepon kakak, bang, kak, besok datang ya, ini ada yang mau kita bagi-bagi nih. Mantap nih. Berapa jatah saya? 5 gram apa 5 kapling? Rupanya 5 hari. Badal qadha, menggantikan ganti orang tua karena dia sudah meninggal dunia. Wallahu a'lam. Waalaikumsalam. Pertanyaannya, apakah
kemudian dari bertabaruk dengan peninggalan orang-orang soleh dan bagaimana hukumnya? Tabaruk diambil dari kata barokah. Barokah. Barokah artinya lebih dari semestinya. Menurut insinyur, bangunan ini tahannya 100 tahun. Tapi karena dijaga, dirawat, akhirnya bertahan jadi 110. Maka yang 10 tahun itu namanya barokah. Kita punya gaji 3 juta. Menurut perhitungan cuma sampai tanggal 28 cuman kuatnya. Tapi ternyata bisa lebih sampai tanggal 5 bulan berikutnya. Maka kemampuannya itu disebut dengan barokah. Bapak menurut dokter, ini sudah nggak bisa nih Pak, 2 Jumat lagi gol nih. Tapi ternyata nggak mati-mati sampai sekarang. Maka itu barokah. Makanya disebut, sampean Arab lu ngonang di ngalap barokah, nyari berkah. Bagaimana hukumnya ngalap barokah dengan benda yang ditinggalkan oleh Nabi dan orang soleh? Contohnya ketika sahabat kehilangan, Khalid bin Walid kehilangan pecinya. Ada yang lihat peci saya enggak? Ada yang lihat peci saya? Kata sahabat, peci seperti itu banyak jual. Ngapain ente ribet repot nyari peci? Kata Khalid bin Walid, bukan pecinya, tapi di situ ada rambut Nabi. Ada rambut Nabi saya simpan. Setiap perang saya pakai terus. Barokah, rambut Nabi. Gimana kalau rambut Ustaz? Rambut Nabi oke. Tapi kalau rambut Ustaz, itu jadi di situ letak persimpangannya. Saya masalah rambut. Imam Ahmad bin Hanbal membolehkan, buka nama kitabnya Mafahim Yajib Antusahhah. Mafahim, pemahaman-pemahaman yajib antusahhah, yang mesti disahihkan, mesti diperbaiki, tentang orang yang ngusap-ngusap. Mana dalilnya? Imam Ahmad bin Hanbal buka dalam kitab Mafahim Yajib Antusahhah, Syekh Muhammad Sayyid Alawi Al-Maliki membolehkan orang yang mengusap mimbar bekas tapak kaki Nabi, ngalap barokah. Untuk Nabi oke, tapi untuk ulama, maka ulama sendiri ikhtilaf. Kenapa begitu? Karena Nabi itu ada nasnya, ada sorih jelasnya, sedangkan ini pakai kias analogi. Lalu kemudian tentang ngalap barokah dengan bekas air minum, Nabi iya ada. Lalu yang mengatakan ulama juga, dia pakai hadis al ulama warasatul anbiya. Lalu kemudian ketika sahabat datang bawa anaknya kecil, tolonglah tahnik ya Rasulullah. Tahnik, Nabi kunyah korma. Lalu air perasan kurma dimasukkan ke mulut si anak. Lalu orang sekarang bawa itu ke ulama. Kamu kenapa? Dulu kan Nabi. Nabi kan pewarisnya ada ulama. Sama mulut Nabi dengan mulut ulama, kata dia. Iya, tapi mulut ini ada nikotinnya. Kata yang nggak setuju, tapi kata yang setuju, kamu melihatnya zohir nikotin, tapi bagi kami yang ahli ma'rifah sudah berubah jadi zam-zam. Jadi pahamilah yang saya jelaskan itu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, 5 menit lagi sesuai dengan jadwal. Pertanyaan terakhir Pak Ustaz. Pak Ustaz, mana yang lebih dulu dikodok atau dibayar fidyahnya jika antara orang tua dan kita keduanya mempunyai hutang puasa? Orang tua telah meninggal. Jazakallahu khairan. Orang tua dengan kita. Pak Ustaz, mana yang lebih dulu dikodok atau dibayar fidyahnya jika antara